Headers, jangan tempel ke engine. TTS. Voice, satu suara perempuan dewasa Indonesia, tenang dan terkendali. Saran, engine, speed equals 1, 0. Pitch equals 0. Language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion, B1 ile B3 kom getir. B4 tense menanjak. B5 tegas dingin. B6 hangat lega. Atur manual. Body di bawah bersih. Dari tag. Paste below. Malam itu aku pulang dengan tubuh yang nyaris habis. Hujan tipis turun di kawasan Cilandak dan blazer kerjaku masih basah di bahu. Aku belum sempat melepas sepatu ketika suara tawa asing menampar telingaku dari dalam rumah. Rumahku sendiri, di ruang tengah. Di atas sofa putih yang kupilih sendiri setiap jahitannya. Duduk 5 orang yang tidak kukenal akrab. Saudara-saudara, suamiku. Mereka membuka camilan tanpa permisi. Remahnya berserakan di karpet. Televisi menyala keras. Seorang anak kecil melompat-lompat di atas bantal sofa. Suamiku, Reza, berdiri santai di dekat dapur. Dia tidak menyambutku. Dia hanya melirik, lalu berkata dengan nada datar. Seolah aku pembantu yang baru tiba. Kamu sudah pulang. Cepat masak. Mereka lapar dari perjalanan jauh. Aku berdiri di ambang pintu. Diameter. Ada sesuatu yang dingin meremas dadaku. Bukan amarah yang meledak. Justru sebaliknya. Sebuah ketenangan yang asing. Yang baru pertama kali kurasakan setelah 5 tahun. Karena malam itu, sambil menatap orang-orang yang menumpang di rumahku dan memperlakukanku seperti orang asing, aku akhirnya memutuskan satu hal. Mereka tidak tahu siapa pemilik sah rumah ini. Mereka tidak tahu nama siapa yang tertera di atas akta. Dan mereka tidak tahu bahwa seluruh rumah ini, dari pintu depan sampai lampu kamar, tunduk pada satu genggaman tangan saja. Tanganku. Halo, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kalau cerita seperti ini membuat dadamu ikut sesak, tinggalkan satu kata hadir di kolom komentar. Dan mari kita lanjutkan sampai akhir. Namaku Lestari, 34 tahun. Aku bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi di Jakarta Selatan. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Reza. Dan sudah 5 tahun aku belajar satu hal pahit. Kebaikan yang tidak punya batas akan selalu dianggap kelemahan oleh orang yang tidak tahu diri. Aku ingin bercerita dari awal, supaya kalian paham kenapa malam itu aku bisa setenang itu. Rumah di Cilandak itu bukan warisan, bukan pemberian, bukan hasil kerja Reza 5 tahun lalu. Tempat itu hanya sebidang tanah kosong dengan rumput liar setinggi pinggang. Aku membelinya diam-diam, sedikit demi sedikit. Dari tabungan gajiku, dan dari bisnis kecil yang kubangun setelah jam kantor. Sebuah usaha desain interior daring yang kukerjakan tengah malam saat semua orang sudah tidur, sambil menghitung pengeluaran material di depan laptop. Reza tahu aku membangun rumah, tapi dia tidak pernah ikut. Dia hanya datang saat rumah hampir jadi, lalu berfoto di depannya untuk diunggah ke media sosial. Captionnya selalu sama, tentang kerja keras seorang kepala keluarga. Tentang membangun rumah untuk keluarga tercinta. Aku membaca caption itu dan hanya tersenyum getir. Aku tidak mengoreksinya. Saat itu aku masih berpikir, biarlah. Yang penting, rumah kami berdiri. Itu kesalahan pertamaku. Ada satu hal yang Reza dan keluarganya tidak pernah perhatikan. Akta rumah itu, sertifikat tanahnya. Semua atas nama satu orang, Lestari, hanya aku. Bukan karena aku merencanakan sesuatu, saat itu hanya karena akulah yang membeli. Akulah yang menandatangani. Akulah yang mengurus semuanya sendirian. Reza tidak pernah mau repot dengan urusan notaris. Dan ada satu hal lagi. Karena pekerjaanku berhubungan dengan konstruksi dan teknologi bangunan. Aku merancang rumah itu sebagai rumah pintar. Semua kunci, lampu, pendingin udara, air, bahkan gerbang terhubung ke satu sistem yang hanya bisa kukendalikan dari ponselku. Aku memasangnya sendiri bersama teknisi langgananku. Demi keamanan
dan demi menghemat listrik. Reza pernah memamerkan rumah pintar itu ke teman-temannya. Bangga sekali. Padahal dia sendiri tidak tahu cara mengatur satu panel pun. Dia bahkan tidak tahu di mana letak sumber cadangan listrik. Aku menyimpan semua itu untuk diriku sendiri. Bukan karena curiga pada suami, tapi karena entah kenapa, sejak awal aku selalu merasa perlu punya sesuatu yang sepenuhnya milikku. Naluri itu ternyata menyelamatkanku. Aku masih ingat tahun-tahun itu dengan jelas. Saat semua orang tidur, aku masih duduk di depan laptop, menghitung harga semen, harga besi, harga setiap batu bata. Aku mencatat setiap pengeluaran di buku kecil. Kadang aku harus menunda membeli baju baru selama berbulan-bulan, hanya supaya cicilan material tidak terlambat. Bisnis desain interior daringku tumbuh pelan-pelan. Mula-mula hanya 1 klien, lalu 2, lalu 10. Aku mengerjakannya setelah jam kantor, sampai mataku perih setiap rupiah yang masuk. Sebagian kusisihkan untuk rumah. Reza tidak pernah tahu seberapa keras aku berjuang. Atau mungkin dia tahu, tapi tidak peduli. Setiap kali aku bercerita soal proyek rumah, dia hanya berkata, "Ya sudah, kamu kan pintar urus uang. Aku percaya sama kamu." Lalu, dia kembali menatap ponselnya. Aku dulu mengira itu kepercayaan. Belakangan aku sadar, itu hanya cara halus untuk lepas tangan. Saat rumah akhirnya berdiri, aku menangis sendirian di ruang tamu yang masih kosong. Bukan tangis sedih, tangis lega. Aku berhasil. Dari tanah kosong dengan rumput liar, menjadi rumah yang utuh dengan tanganku sendiri. Dan kini, 5 tahun kemudian, orang-orang yang tidak pernah menyumbang 1 paku pun untuk rumah ini datang dan menyebutnya rumah keluarga. Tapi mari kembali ke awal. Ke bagaimana semua ini dimulai. Semua bermula 3 bulan lalu. Ibu mertuaku, Bu Sumarni, menelpon Reza. Suaranya terdengar sampai ke ruang tengah karena dia bicara sangat keras. Katanya rumah lamanya di kampung sedang direnovasi. Katanya dia butuh tempat tinggal sementara. Sebulan saja, katanya. Aku setuju. Tentu saja aku setuju. Dia ibu dari suamiku. Aku menyiapkan kamar tamu, mengganti spray, membeli bantal baru. Tapi Bu Sumarni tidak datang sendiri. Dia datang dengan adik ipar perempuanku, Wulan, beserta suami dan 2 anaknya. Lalu menyusul kakak ipar lelaki, Mas Hendra, yang katanya sedang menganggur. Dalam 2 minggu, rumahku yang tenang berubah menjadi rumah singgah untuk 8 orang dewasa dan 3 anak kecil. Aku mencoba memahami. Aku bilang pada diriku sendiri, ini keluarga. Bersabarlah, Lestari. Tapi mereka tidak datang sebagai tamu yang tahu diri. Mereka datang sebagai penguasa. Hari pertama, Bu Sumarni mengatur ulang dapurku. Dia memindahkan semua peralatan, membuang bumbu yang katanya tidak cocok dengan lidah keluarga mereka. Lalu menggantinya dengan barang yang dibeli pakai uang dari rekening bersama. Rekening yang isinya dari gajiku. Dapur ini berantakan, katanya sambil mengibaskan tangan. Mana ada istri benar yang dapurnya seperti ini? Aku diam. Aku bilang dalam hati, sudahlah. Cuma dapur. Itu kesalahan keduaku. Karena setelah dapur, mereka mengambil yang lain, satu persatu. Wulan, adik iparku, adalah yang paling pintar bersembunyi di balik senyum. Dia tidak pernah membentak. Dia hanya menyindir dengan lembut, dengan kalimat yang menusuk pelan. Mbak Lestari kerja terus ya? Kasihan Mas Reza. Di rumah, tidak ada yang urus. Aku pulang kerja jam 8 malam, lalu memasak untuk 11 orang. Aku mencuci piring sampai tengah malam. Pagi-pagi, aku menyiapkan sarapan sebelum berangkat. Dan Wulan, yang seharian di rumah, hanya duduk sambil bermain ponsel, lalu berkata, "Aku tidak mengurus suami." Suatu malam, aku menemukan tumpukan pakaian kotor di depan pintu kamarku. Pakaian milik Wulan, suaminya, dan anak-anaknya. "Mbak, tolong cuciin ya," kata Wulan ringan. "Mesin cuci kan punya Mbak, sekalian saja." Aku menatap tumpukan itu, lalu menatap Wulan. Dia tersenyum, seolah meminta tolong adalah hal paling wajar di dunia. "Aku baru pulang kerja, Wulan," kataku pelan. "Aku lelah sekali." Senyumnya langsung hilang. Dia mengangkat dagu. "Lelah?
Aku di rumah seharian ngurus anak-anak juga lelah. Mbak, lagian, ini kan rumah keluarga. Masa cuci pakaian saja perhitungan? Rumah keluarga. Kata itu menusukku lebih dalam dari yang dia kira. Karena rumah itu bukan rumah keluarga. Itu rumahku. Tapi aku belum mengatakannya. Belum. Setelah hari itu, satu persatu, hal-hal kecil mulai terkikis dari tanganku. Tagihan listrik bulan itu datang. Angkanya melonjak hampir 3 kali lipat. Pendingin udara menyala di setiap kamar. 24 jam, tanpa henti. Anak-anak membiarkan kulkas terbuka. Mas Hendra menyalakan pemanas air sampai larut malam. Aku yang membayar semuanya. Lewat tagihan otomatis dari rekeningku. Aku menunjukkan tagihan itu pada Reza. Mas, lihat ini. Listrik kita naik 2 juta dalam sebulan. Reza melirik sekilas. Lalu mengangkat bahu. Ya wajar, orang banyak. Nanti juga turun lagi kalau mereka sudah pulang. Kalau mereka sudah pulang. Tapi tidak ada satupun tanda mereka akan pulang. Aku menyimpan tagihan itu. Bukan untuk diperdebatkan. Untuk dijadikan bukti. Beberapa hari kemudian, aku menemukan laptop kerjaku rusak. Layarnya retak. Anak Wulan yang paling kecil menjatuhkannya saat bermain. Laptop itu berisi semua berkas bisnisku. Semua desain klien yang sedang kukerjakan. Aku menahan diri. Aku bertanya pada Wulan dengan sopan. Apakah dia bisa mengganti? Wulan tertawa kecil. Mbak, namanya juga anak-anak. Lagian itu cuma laptop. Mbak kan kaya. Beli baru saja. Masa minta ganti ke anak kecil? Aku menatap laptopku yang retak. Di dalamnya ada pekerjaan senilai puluhan juta. Tapi bagi mereka itu cuma laptop. Cuma barang, cuma milikku, jadi tidak penting. Malam itu, aku memindahkan semua berkas pentingku ke penyimpanan awan, lalu mengunci akses ke perangkat lain. Pelan-pelan, aku mulai menarik garis di sekeliling hal-hal yang masih bisa kuselamatkan. Lalu ada urusan mobil. Mobil itu kubeli dari hasil bisnisku, atas namaku. Suatu pagi, aku turun dan menemukan mobil itu tidak ada. Mas Hendra meminjamnya tanpa bertanya, untuk mengantar teman-temannya entah kemana. Dia mengembalikannya sore hari dengan tangki kosong dan baret panjang di sisi pintu. Cuma baret kecil, katanya santai saat aku bertanya. Mobil kan memang buat dipakai, jangan pelit. Lestari. Kita ini saudara. Saudara, lagi-lagi kata itu. Kata yang mereka pakai hanya saat mereka butuh sesuatu dariku. Tidak pernah saat aku yang butuh. Aku tidak membalas. Aku hanya mencatat tanggalnya. Aku mencatat semuanya sekarang. Setiap kerugian, setiap penghinaan. Dalam catatan ponselku yang tidak mereka ketahui. Beberapa hari kemudian, aku pulang dan menemukan taman belakangku hancur. Taman itu kurawat sendiri selama bertahun-tahun. Ada kolam kecil dengan ikan. Ada tanaman yang kutanam satu persatu. Itu satu-satunya tempat di rumah ini di mana aku bisa bernapas. Anak-anak Wulan bermain di sana sepanjang hari. Mereka menginjak tanaman, melempar batu ke kolam, mematahkan ranting pohon kecil yang baru tumbuh. Ikan-ikan di kolam mengambang, mati. Aku berdiri di sana, menatap taman yang berantakan, dan merasakan sesuatu yang lebih dalam dari marah. Wulan, kataku, tolong jaga anak-anakmu. Taman ini, aduh. Mbak, potong Wulan. Anak-anak kan memang main. Mbak ini terlalu sayang sama tanaman. Itu cuma rumput dan ikan. Beli lagi saja kalau mau. Cuma rumput, cuma ikan, cuma laptop. Cuma mobil, cuma rumah. Bagi mereka, segala sesuatu yang menjadi milikku selalu cuma sesuatu. Tidak berharga, mudah diganti. Aku berbalik tanpa menjawab. Tapi malam itu, aku duduk lama di taman yang rusak, dan aku menyadari bahwa mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus mengambil, sedikit demi sedikit, sampai tidak ada lagi yang tersisa dariku. Tetangga sebelah, Bu Ratna, sempat menyapaku di pagar suatu pagi. Lestari, katanya pelan, dengan nada hati-hati. Maaf ya, bukan mau ikut campur. Tapi rumahmu sekarang ramai sekali. Dulu sepi dan rapi. Sekarang setiap malam berisik sampai larut. Kamu
Baik-baik saja. Aku tersenyum tipis. Saya baik-baik saja, Bu. Terima kasih. Tapi pertanyaan Bu Ratna menyadarkanku akan sesuatu. Orang luar pun bisa melihat apa yang terjadi. Mereka melihat rumah yang dulu kubangun dengan tenang, kini dikuasai oleh orang-orang yang bahkan tidak menghormati lingkungan sekitar. Dan yang membuatku semakin yakin, suatu sore aku mendengar Bu Sumarni dan Wulan berbicara di dapur. Tidak menyadari aku ada di dekatnya. Bu, gimana kalau lebaran nanti kita ajak semua saudara ke sini, kata Wulan. Rumahnya besar, muat banyak, sekalian. Biar Lestari yang masak semua. Dia kan jago. Iya. Bagus itu, jawab Bu Sumarni. Lagi pula, nanti kalau nama Reza sudah masuk sertifikat, rumah ini jadi milik kita semua. Lestari mah tinggal nurut aja. Aku berdiri di balik dinding, mendengar setiap kata. Jadi rencananya bukan sebulan, bukan 2 bulan. Rencananya adalah selamanya. Rumahku akan menjadi tempat berkumpul keluarga besar. Dan aku akan menjadi pelayan tetap. Setelah nama mereka masuk sertifikat, aku bahkan tidak akan punya hak untuk menolak. Saat itulah aku tahu, aku tidak punya pilihan lain selain bertindak. Bukan karena dendam, tapi karena kalau aku terus diam, aku akan kehilangan segalanya. Bahkan rumah yang kubangun dengan air mataku sendiri. Aku tidak membalas apapun saat itu. Aku justru tersenyum di depan mereka dan berkata bahwa rencana lebaran terdengar menyenangkan. Mereka mengira aku semakin tunduk, padahal aku baru saja mengunci keputusanku. Satu hal terakhir yang membuatku benar-benar yakin terjadi keesokan harinya. Aku menerima notifikasi dari bank, sebuah pengajuan cicilan baru untuk sebuah televisi besar atas namaku. Aku tidak pernah mengajukannya. Ternyata Mas Hendra dengan bantuan Wulan mencoba membeli televisi mahal secara mencicil, menggunakan data dan kartu yang terhubung ke rekening bersama. Mereka pikir aku tidak akan tahu. Mereka pikir karena rumah ini rumah keluarga. Uangku juga uang keluarga. Aku menatap notifikasi itu lama sekali. Ini bukan lagi soal sopan santun. Ini bukan lagi soal menumpang. Ini sudah menjadi soal penyalahgunaan namaku, keuanganku, identitasku. Kalau aku terus diam, suatu hari aku bisa terjerat utang yang bahkan tidak pernah kubuat. Aku membatalkan pengajuan itu segera. Lalu aku menelpon pengacaraku, Pak Tono, dan menceritakan semuanya. Dia mendengarkan dengan saksama, lalu berkata dengan tenang, Bu Lestari, secara hukum, posisi ibu sangat kuat. Rumah atas nama ibu. Keuangan bisa ibu buktikan. Yang perlu ibu lakukan hanya satu, berhenti memberi mereka akses. Dan saya akan urus sisanya secara resmi. Berhenti memberi mereka akses. Kalimat sederhana itu terasa seperti kunci yang selama ini kucari. Selama ini, akulah yang memberi mereka pintu. Akulah yang membuka semuanya. Atas nama kesabaran dan rasa kasihan. Maka akulah yang berhak menutupnya kembali. Malam itu, aku pulang. Dan untuk pertama kalinya, aku menatap rumahku bukan sebagai beban, melainkan sebagai benteng. Benteng yang seluruh kuncinya ada di tanganku. Aku tidak membalas apapun saat itu di depan mereka. Aku menyimpan semua bukti, semua catatan, semua dokumen. Aku hanya menunggu satu langkah terakhir dari mereka. Langkah yang akan membuat keputusanku menjadi tak terbantahkan. Dan mereka pun memberikannya. Puncaknya datang di akhir pekan. Wulan mengundang teman-teman arisannya ke rumah tanpa bertanya padaku. 10 perempuan datang memenuhi ruang tamuku. Tertawa keras. Dan tentu saja mengharapkan jamuan. Bu Sumarni memanggilku begitu aku pulang kerja. Lestari, tamu Wulan lapar. Buatkan makan. Yang banyak ya, jangan pelit di depan tamu. Malu-maluin keluarga saja. Aku berdiri di ambang pintu, masih dengan sepatu kerja. Menatap rumah yang penuh orang asing yang tertawa di atas sofaku. Untuk kedua kalinya, aku merasakan dingin yang sama meremas dadaku. Tapi malam itu, aku memasak. Aku memasak untuk 12 orang, bukan karena takut, tapi karena aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka akan melangkah. Aku ingin tahu, apakah ada batas dalam diri mereka? Ternyata tidak ada. Salah satu teman Wulan
sambil mengunyah. Bertanya keras. Wulan, ini pembantunya rajin juga ya. Gajinya berapa? Dan Wulan di depanku menjawab dengan ringan. Oh, itu bukan pembantu, itu istrinya kakak iparku. Tapi ya begitulah, kerjanya memang melayani kami. Tawa pecah di ruangan. Aku berdiri di dapur dengan spatula di tangan. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Bukan senyum sedih, senyum seseorang yang sudah selesai. Karena malam itu, aku tahu persis apa yang akan kulakukan. Aku hanya butuh satu alasan terakhir, agar tidak ada yang bisa berkata aku berlebihan. Dan mereka baru saja memberikannya padaku. Malam itu, aku mencoba bicara dengan Reza. Aku menunggunya di kamar setelah semua orang tidur. Aku bicara dengan suara serendah mungkin, supaya tidak terdengar keluar. Mas, aku capek. Aku tidak keberatan keluargamu menginap, tapi ini sudah 2 bulan, dan aku diperlakukan seperti pembantu di rumahku sendiri. Reza menghela napas panjang, seolah aku yang menyusahkan. Lestari, jangan begini. Mereka keluargaku. Kamu sebagai istri harusnya mengerti. Ibu sudah tua, adik-adik sedang susah. Masa kamu tidak punya hati? Aku punya hati. Mas, tapi aku juga punya batas. Batas apa? Suaranya mulai meninggi. Rumah ini kan besar. Cuma numpang sebentar saja kok kamu hitung-hitungan. Kamu ini istri macam apa? Aku terdiam. Numpang. Akhirnya, kata itu keluar dari mulutnya sendiri. Tapi dia menggunakannya untuk menyalahkanku, bukan mereka. Aku menatap suamiku malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak mengenalnya sama sekali. Lelaki yang berfoto di depan rumah yang dibangun istrinya, lalu menyebut dirinya kepala keluarga. Lelaki yang membela orang-orang yang menumpang dan menyalahkan orang yang menanggung semuanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik dan memejamkan mata. Tapi di dalam kepalaku, sesuatu mulai bergerak. Keesokan paginya, kata-kata Reza sudah menyebar. Entah bagaimana. Bu Sumarni tahu aku mengeluh semalam. Mungkin Reza yang cerita. Dan Bu Sumarni tidak tinggal diam. Di meja sarapan, di depan semua orang. Dia berbicara keras. Jadi sekarang menantu sudah mulai mengusir mertua. Ya, bagus. Bagus sekali. Padahal kalau bukan karena anakku, kamu bukan siapa-siapa. Lestari. Rumah ini saja dibeli pakai gaji Reza. Aku berhenti menyuap. Sendok di tanganku berhenti di udara. Pakai gaji Reza. Aku ingin tertawa, tapi aku tidak. Aku hanya meletakkan sendokku pelan-pelan. Wulan menyahut. Suaranya manis, tapi tajam. Iya loh, Bu. Mbak Lestari mah ada-ada aja. Sudah dikasih rumah bagus. Masih banyak maunya. Anak-anak Wulan tertawa. Meniru ibunya. Walaupun mereka tidak mengerti apa-apa. Reza hanya menunduk menatap piringnya. Dayamide, seperti biasa, diam adalah satu-satunya keahliannya. Aku berdiri dari meja. Aku tidak marah, sungguh. Aku justru merasa sangat jernih. Maaf, kataku tenang. Aku harus ke kantor. Aku mengambil tas dan keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, aku mendengar Bu Sumarni berkata pada yang lain, biarkan saja, lama-lama dia tahu posisinya. Posisi, baiklah. Bu, mari kita lihat siapa yang sebenarnya tidak tahu posisinya. Hari itu di kantor, aku tidak banyak bicara. Saat jam makan siang, aku tidak ke kantin. Aku duduk di mobil sendirian, membuka laptop, dan mulai memeriksa beberapa hal. Pertama, aku membuka berkas digital rumahku, sertifikat tanah, akta jual beli, semua dokumen kepemilikan. Semuanya atas nama Lestari. Tidak ada nama Reza dimanapun. Tidak ada satu huruf pun. Kedua, aku membuka aplikasi bank, rekening bersama yang selama ini mereka pakai untuk belanja, untuk membeli camilan, untuk mengisi bensin mobil keluarga, untuk segala kenyamanan mereka. Saldo di dalamnya seluruhnya berasal dari gajiku dan dari bisnisku. Reza hampir tidak pernah menyisinya. Sesekali dia transfer, lalu menariknya lagi beberapa hari kemudian. Ketiga,
Aku membuka aplikasi rumah pintarku di layar ponselku. Seluruh rumah terbentang seperti peta. Kunci pintu, gerbang, lampu setiap ruangan, pendingin udara, pemanas air, bahkan akses internet rumah. Semuanya di sini, di genggamanku. Aku menatap layar itu lama sekali. Selama ini, aku menahan diri karena rasa kasihan, karena aku takut dianggap menantu durhaka, karena aku diajari sejak kecil untuk mengalah, untuk memahami, untuk bertahan. Bahkan ketika rasa hormat pada diri sendiri perlahan terkikis habis. Tapi siang itu, di dalam mobil yang sunyi, aku menyadari sesuatu. Selama ini bukan aku yang menumpang pada mereka. Merekalah yang menumpang padaku. Pada uangku, pada rumahku, pada kesabaranku, dan kesabaran. Ternyata ada habisnya. Aku menutup laptop. Aku menyalakan mesin mobil. Tapi aku belum melakukan apa-apa. Belum. Karena aku ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka sekali lagi. Supaya nanti tidak ada yang bisa berkata aku berlebihan. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaanku. Sabtu pagi, aku terbangun dan menemukan ruang tamuku penuh kardus. Bu Sumarni dan Wulan sedang membongkar perabotanku. Mereka memindahkan meja kerjaku, lemari bukuku. Semua barang dari ruangan yang selama ini kupakai untuk bekerja malam. Apa ini? Tanyaku. Bu Sumarni menoleh. Santai. Oh, ruangan ini mau kami jadikan kamar untuk Hendra. Kasihan. Dia tidur di ruang tengah terus. Barang-barangmu sudah kupindahkan ke gudang. Itu ruang kerjaku. Kerjakan bisa di mana saja, sahut Wulan. Lagi pula, kamu kan sering di kantor. Buat apa ruang kerja di rumah? Aku menatap meja kerjaku yang sudah teronggok di sudut. Meja tempat aku membangun bisnisku. Tempat aku menghitung setiap rupiah untuk rumah ini. Lalu Bu Sumarni mengeluarkan kalimat yang menjadi titik baliknya. Lagi pula, Lestari. Kami sedang berpikir, karena keluarga kami sekarang tinggal di sini juga. Sebaiknya rumah ini balik nama, atau setidaknya nama Reza dimasukkan ke sertifikat. Biar adil, biar ini benar-benar jadi rumah keluarga. Aku berhenti bernapas sejenak. Jadi itu rencananya. Bukan hanya menumpang, mereka ingin memiliki. Aku menatap Bu Sumarni, lalu menatap Wulan, lalu menatap Reza yang baru muncul dari kamar, yang mendengar semuanya, dan yang sekali lagi memilih diam. Reza, kataku. Kamu setuju dengan ini? Reza menggaruk lehernya. Ya, Lestari. Mungkin ibu benar, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Toh kita suami istri, apa bedanya namaku atau namamu? Apa bedanya? Aku tersenyum. Senyum yang membuat Wulan tampak sedikit bingung, karena dia mengira aku akan menangis. Tidak ada bedanya, kataku tenang. Kalau begitu, mari kita urus. Senin, aku akan ambil semua dokumennya. Kita ke notaris bersama. Wajah Bu Sumarni langsung berseri. Wulan tersenyum penuh kemenangan. Reza menghela napas lega. Mereka pikir aku menyerah. Mereka tidak tahu. Aku baru saja memutuskan untuk berhenti menahan diri. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku duduk sendirian di teras belakang. Aku membuka ponselku. Aplikasi rumah pintar menyala. Aku tidak langsung melakukan apa-apa. Aku memikirkan setiap langkah, seperti aku memikirkan setiap detail proyek konstruksi. Berurutan, rapi, tanpa celah. Langkah pertama, aku membuka aplikasi bank. Semua kartu tambahan yang terhubung ke rekening bersama. Kartu yang dipegang Reza, kartu yang dipakai Bu Sumarni untuk belanja, kartu yang dipakai Wulan. Semuanya ku blokir, satu persatu. Prosesnya hanya butuh beberapa menit. Lalu, limit rekening bersama itu kuturunkan menjadi 0. Dan sisa saldonya kupindahkan ke rekening pribadiku yang tidak mereka ketahui. Akses yang selama ini membuat mereka merasa berkuasa, lenyap dalam waktu kurang dari 10 menit. Langkah kedua. Aku membuka berkas hukum. Aku menghubungi pengacaraku lewat pesan, Pak Tono, yang sudah lama mengurus dokumen propertiku. Aku memintanya menyiapkan surat resmi. Surat pemberitahuan bahwa rumah di Cilandak adalah milik pribadiku sepenuhnya. Dan bahwa
siapapun yang tinggal di sana tanpa izin tertulis dariku secara hukum adalah penghuni tanpa hak. Lalu aku menutup ponselku. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidur nyenyak. Pagi berikutnya, kekacauan dimulai. Aku sengaja berangkat kerja lebih awal, tapi aku memantau semuanya dari ponselku. Sekitar jam 9, telepon pertama masuk. Reza, Lestari. Kartuku ditolak waktu mau bayar bensin. Kamu tahu kenapa? Tidak tahu. Jawabku tenang. Coba tanya Bang. Setengah jam kemudian, telepon kedua. Kali ini suaranya panik. Lestari, semua kartu tidak bisa dipakai. Ibu mau belanja untuk masak. Uangnya tidak ada. Ada apa ini? Oh, kataku. Rekening bersama itu kan isinya dari gajiku. Mas, mulai sekarang aku hanya akan membiayai kebutuhanku dan kebutuhan kita berdua, bukan kebutuhan 11 orang. Kalau ibu dan adik-adik perlu uang, mungkin bisa minta ke kamu. Kamu kan kepala keluarga. Hening di ujung telepon. Karena Reza tahu dompetnya sendiri hampir kosong. Selama ini dialah yang menumpang padaku. Telepon ketiga datang siang hari. Suara Bu Sumarni melengking. Lestari, apa-apaan kamu memblokir uang? Kami ini keluarga. Kamu mau membiarkan kami kelaparan. Dasar menantu tidak tahu diri. Aku menarik napas, lalu menjawab dengan suara yang sangat tenang. Bu, maaf, tapi saya tidak pernah punya kewajiban menafkahi seluruh keluarga besar suami saya. Kalau ibu lapar, Reza yang seharusnya menyediakan makanan. Bukan saya, kurang ajar. Ini rumah anakku. Bukan. Bu, kataku pelan. Ini bukan rumah anak ibu, dan saya akan menjelaskannya nanti malam. Di depan semua orang. Tunggu saya pulang, aku menutup telepon. Tapi mereka tidak menyerah semudah itu. Sore harinya, saat aku masih di kantor, ponselku berdering lagi. Kali ini bukan telepon, tapi notifikasi dari aplikasi Rumah Pintar. Seseorang mencoba mengakses panel kontrol di rumah. Berkali-kali. Memasukkan kata sandi yang salah. Aku tersenyum kecil. Reza pasti mencoba menyalakan kembali AC atau membuka kunci ruang kerja yang sudah kukunci dari jarak jauh. Tapi seluruh sistem itu hanya mengenal satu pemilik, dan itu bukan dia. Lalu masuk pesan dari Reza. Nadanya berubah dari marah menjadi memohon. Lestari, ayo kita bicara baik-baik. Ibu sudah menyesal. Pulanglah. Kita selesaikan ini sebagai keluarga. Aku janji, semua akan berubah. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Aku tahu pola ini saat kekuasaan mereka dicabut. Barulah kata keluarga kembali muncul. Dibungkus dengan janji yang tidak pernah mereka tepati. Dulu, pesan seperti ini akan membuatku luluh. Aku akan merasa bersalah. Aku akan pulang memasak dan memaafkan, sambil berkata pada diri sendiri bahwa inilah arti kesabaran. Tapi malam itu, aku hanya memutar ulang pesan itu sekali, lalu menghapusnya. Karena aku sudah pernah percaya pada janji yang sama 5 tahun lamanya. Saat aku tiba di rumah malam itu untuk mengambil beberapa barang, suasananya sudah berbeda. Bu Sumarni, yang tadi pagi melengking di telepon, kini berusaha tersenyum manis. Lestari, sini. Nak, ibu sudah masak. Ayo makan bersama. Kita ini keluarga. Jangan ada yang disimpan di hati. Di meja makan sudah tersaji makanan. Tapi aku tahu, makanan itu dibeli dengan apa. Pasti mereka meminjam uang dari tetangga atau Wulan menjual sesuatu. Karena rekening mereka sudah kosong. Aku menatap meja itu, lalu menatap wajah-wajah yang 2 hari lalu menertawakanku, kini mencoba ramah karena terpaksa. Terima kasih, Bu, kataku tenang. Tapi saya tidak lapar. Saya hanya datang mengambil dokumen. Senyum Bu Sumarni langsung memudar. Topeng itu tidak bisa bertahan lama. Dasar gak tahu diuntung, gumamnya pelan. Mengira aku tidak mendengar. Tapi aku mendengar, dan justru kalimat itulah yang menghapus sisa keraguan terakhirku. Wulan mencoba pendekatan lain. Dia mengikutiku ke ruang kerja. Suaranya kini melembut. Mbak,
Maaf ya, soal yang kemarin. Aku cuma bercanda di depan teman-teman. Mbak, jangan marah. Kita kan satu keluarga. Lagi pula, kalau Mbak usir kami, mau kemana kami? Anak-anakku masih kecil. Untuk sesaat. Aku hampir merasa kasihan. Hampir. Lalu aku ingat laptopku yang retak. Aku ingat dia menyebutku pembantu di depan teman-temannya. Aku ingat tumpukan cucian di depan pintu kamarku. Aku ingat 2 bulan aku pulang kerja, lalu memasak untuk 11 orang yang tidak pernah berterima kasih. Dan aku ingat satu hal yang paling penting. Mereka tidak datang untuk menumpang sementara. Mereka datang untuk merebut rumahku dengan meminta namanya dimasukkan ke sertifikat. Wulan, kataku pelan. Kalau kalian benar-benar menganggapku keluarga, kalian tidak akan pernah memintaku menyerahkan rumahku. Keluarga tidak merampas. Keluarga melindungi. Wulan terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kalimat manis untuk membalas. Aku mengambil dokumen yang kuperlukan, lalu pergi. Lalu aku mengirim satu pesan terakhir untuk hari itu. Pesan ke aplikasi Rumah Pintar. Aku menjadwalkan beberapa hal untuk sore nanti. Saat aku tiba di rumah, aku pulang malam itu dengan tenang. Hujan kembali turun, sama seperti malam ketika semuanya bermula. Tapi kali ini aku tidak lelah. Aku justru merasa ringan. Begitu mobilku masuk gerbang, aku bisa melihat dari jendela bahwa seluruh keluarga sudah berkumpul di ruang tengah, menungguku. Wajah-wajah marah, wajah yang siap menghakimi. Aku masuk. Aku tidak melepas sepatu. Aku berdiri di tengah ruangan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Bu Sumarni langsung berdiri. Nah, ini dia. Coba jelaskan, kenapa kamu memblokir semua uang dan bilang ini bukan rumah anakku? Kamu sudah gila ya? Wulan menimpali. Mbak, kamu keterlaluan. Untung Mas Reza masih mau sama kamu. Menantu macam apa kamu ini? Aku membuka tasku. Aku mengeluarkan sebuah map coklat. Aku meletakkannya di atas meja, di depan mereka semua. Silahkan dibuka, kataku. Bu Sumarni ragu. Lalu Wulan yang membukanya. Dia mengeluarkan dokumen-dokumen di dalamnya. Sertifikat tanah, akta jual beli, surat-surat resmi. Aku melihat mata Wulan bergerak cepat membaca. Aku melihat wajahnya perlahan berubah. Coba baca, kataku. Baca nama yang tertera sebagai pemilik. Wulan tidak menjawab, tangannya gemetar. Biar saya bantu, kataku tenang. Di situ tertulis satu nama, Lestari. Hanya Lestari. Tidak ada nama Reza. Tidak ada nama ibu. Tidak ada nama siapapun dari keluarga ini. Ruangan itu senyap. Bahkan, anak-anak berhenti bermain. Wulan membaca dokumen itu sekali lagi, seolah berharap namanya akan muncul kalau dia membacanya cukup lama. Tapi tidak ada. Hanya satu nama, Lestari. Bu Sumarni merebut dokumen itu dari tangan Wulan. Matanya yang sudah tua menyipit, membaca baris demi baris. Tangannya mulai gemetar. Wajahnya, yang biasanya penuh percaya diri saat memerintahku, kini berubah pucat. Ini pasti palsu, katanya. Suaranya tidak lagi melengking, melainkan goyah. Reza, kamu bilang rumah ini kalian beli bersama. Kamu bilang semua mata berpaling ke Reza. Dan untuk pertama kalinya, kebohongan yang selama ini dia rawat di depan keluarganya runtuh di depan matanya sendiri. Aku, Reza tergagap. Aku. Waktu itu Lestari yang urus semuanya. Aku pikir, kamu pikir apa? Reza. Suara Bu Sumarni meninggi. Kini marah pada anaknya sendiri. Kamu bilang ke seluruh keluarga bahwa kamu yang membangun rumah ini. Kamu yang menyuruh kami pindah ke sini. Kamu bilang ini rumahmu. Aku berdiri diam, menyaksikan keluarga yang selama 2 bulan bersatu untuk merendahkanku, kini berbalik saling menyalahkan. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kebenaran yang sederhana, sebuah nama di atas selembar kertas, telah melakukan semuanya untukku. Rumah ini saya beli dengan uang saya sendiri 5 tahun lalu. Saat tempat ini masih tanah kosong. Saya yang mencicil, saya yang membangun. Saya yang menandatangani setiap dokumen. Reza,
tidak pernah mengeluarkan 1 rupiah pun. Dia hanya berfoto di depannya untuk media sosial. Aku menatap Reza. Wajahnya pucat pasi. Jadi ketika ibu bilang, ini rumah anak ibu keliru. Ini rumah saya dan kalian semua selama 2 bulan ini adalah tamu di rumah saya. Tamu yang lupa cara berterima kasih. Bu Sumarni berdiri, gemetar antara marah dan malu. Kamu tidak bisa begitu. Kami sudah tinggal di sini. Kami punya hak. Tidak ada hak. Bu, kataku. Lalu aku mengeluarkan 1 lembar surat lagi. Ini surat resmi dari pengacara saya. Isinya, siapapun yang tinggal di properti ini tanpa izin tertulis dari saya adalah penghuni tanpa hak. Saya memberi waktu 3 hari untuk semua orang, kecuali saya, meninggalkan rumah ini. 3 hari, Wulan menjerit. Kamu mau mengusir kami? Bukan mengusir, kataku. Mengembalikan rumah ini pada pemiliknya, yaitu saya. Reza akhirnya bersuara, terbata. Lestari, tunggu. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu istriku. Aku menoleh padanya. Dan inilah bagian yang paling lama kutahan. Istri, Mas, selama 5 tahun aku membangun rumah ini sendirian. Kamu di mana? Selama 2 bulan, keluargamu memperlakukanku seperti pembantu. Kamu di mana? Setiap kali aku dihina di meja makan, kamu menunduk dan diam. Kamu bukan suami yang melindungi. Kamu hanya laki-laki yang berlindung. Reza membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. 3 hari itu adalah 3 hari paling kacau yang pernah kulihat. Bu Sumarni mencoba segala cara. Dia menangis di depan tetangga, mengarang cerita bahwa menantunya yang jahat mengusir orang tua. Tapi tetangga yang selama 5 tahun melihat siapa yang membangun rumah itu sendirian, hanya menggeleng. Wulan mencoba menghubungi keluargaku, mencoba membuatku terlihat buruk, tapi keluargaku tahu cerita yang sebenarnya. Mereka sudah lama melihat bagaimana aku diperlakukan. Mas Hendra yang menganggur tiba-tiba menemukan tempat tinggal lain dalam 2 hari. Ternyata dia selama ini punya pilihan. Dia hanya memilih yang gratis. Dan Reza berkeliling rumah seperti orang hilang. Dia mencoba menyalakan AC, tapi sistemnya kumatikan. Dia mencoba membuka gerbang otomatis, tapi tidak bisa. Karena seluruh sistem rumah pintar hanya tunduk pada ponselku. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa rumah yang selama ini dia banggakan, rumah yang dia foto untuk media sosial, tidak pernah benar-benar dia kuasai, bahkan tidak 1 lampu pun. Di hari ketiga, mereka pergi, 1 persatu, dengan koper dan kardus, dan wajah yang tidak lagi sombong. Bu Sumarni sebelum keluar berhenti di depanku. Dia menatapku dengan tatapan benci yang bercampur tidak percaya. Kamu akan menyesal. Lestari, Reza tidak akan memaafkanmu. Aku menatapnya tenang. Tidak apa-apa. Bu, saya sudah terlalu lama menyesal karena terlalu sabar. Sekarang giliran saya hidup tenang. Reza pergi paling akhir. Dia berhenti di pintu, menoleh padaku. Lestari, ini belum selesai. Aku suamimu. Aku punya hak atas harta Gonogini. Aku sudah menduga dia akan berkata begitu. Maka aku menjawab dengan kalimat yang sudah kusiapkan bersama pengacaraku. Rumah ini saya beli sebelum banyak tabungan kita tercampur, Mas. Dan saya punya seluruh catatan keuangannya. 5 tahun bukti pembayaran, setiap cicilan, setiap transfer. Atas nama saya. Kalau kamu ingin membawanya ke pengadilan, silakan. Tapi saya sarankan, hitung dulu seberapa banyak yang pernah kamu masukkan ke rumah ini. Karena angkanya, Mas, adalah 0. Reza terdiam. Lalu dia pergi tanpa kata. Rumah itu kembali sunyi. Malam pertama setelah mereka pergi, aku berjalan dari ruangan ke ruangan. Aku menyalakan lampu 1 persatu, hanya untuk merasakan bahwa rumah ini benar-benar menjadi milikku lagi. Aku merapikan sofa putih. Aku membersihkan dapurku, mengembalikan bumbu-bumbu yang dibuang Bu Sumarni.
Aku tidak merasa menjadi pahlawan. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa seperti seseorang yang akhirnya mencapai ujung kesabarannya, lalu memutuskan untuk berhenti membiarkan dirinya diinjak. 2 minggu kemudian, surat resmi perceraian kuajukan. Reza tidak melawan banyak. Pengacaranya, setelah melihat catatan keuanganku, menyarankan dia untuk tidak memperpanjang. Tidak ada harta bersama yang signifikan untuk diperebutkan. Rumah itu sah milikku dan terbukti dengan dokumen yang tak terbantahkan. Aku belajar banyak hal dari malam itu. Belakangan, aku mendengar kabar tentang mereka, sedikit demi sedikit, dari orang-orang yang masih berhubungan. Bu Sumarni akhirnya kembali ke kampung, ke rumah lamanya yang ternyata sama sekali tidak sedang direnovasi. Renovasi itu hanya alasan untuk pindah ke rumahku. Dia tinggal di sana dengan keluhan yang sama yang dulu dia tujukan padaku. Kini ditujukan pada menantu lain yang lebih malang. Wulan dan suaminya pindah mengontrak rumah peta kecil, tanpa AC yang menyala 24 jam, tanpa sofa putih, tanpa istri kakak ipar yang memasak untuk mereka setiap malam. Aku dengar dia kini harus mencuci pakaian keluarganya sendiri setiap hari, dengan tangannya sendiri. Mas Hendra, yang katanya menganggur, ternyata akhirnya mau bekerja. Begitu tidak ada lagi tempat gratis untuk ditumpangi. Rupanya selama ini dia bukan tidak bisa, dia hanya tidak mau. Selama masih ada orang lain yang menanggungnya. Dan Reza. Reza pindah ke rumah ibunya di kampung. Tidak ada lagi rumah pintar untuk dipamerkan. Tidak ada lagi caption tentang kepala keluarga. Aku dengar dia sempat mencoba membangun ulang hidupnya, tapi tanpa seseorang yang menanggung semuanya di belakang layar. Semuanya menjadi jauh lebih berat dari yang pernah dia bayangkan. Aku tidak merasa puas mendengar semua itu. Aku juga tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa akhirnya setiap orang menanggung beban yang seharusnya memang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Itulah keadilan yang paling sederhana. Bukan hukuman dari langit, hanya konsekuensi yang selama ini kutunda. Karena terlalu lama aku menanggungnya untuk mereka. Aku belajar bahwa kebaikan tanpa batas akan selalu dianggap kelemahan oleh orang yang tidak tahu diri. Aku belajar bahwa semakin lama kita diam, semakin besar keberanian orang lain untuk merendahkan kita. Dan aku belajar bahwa rumah bukanlah tempat di mana kita harus terus-menerus membuktikan nilai diri di depan orang yang bahkan tidak pernah menghargai pengorbanan kita. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menyerahkan satu-satunya hal yang sepenuhnya milikmu hanya demi terlihat sebagai istri atau menantu yang baik. Dan jangan pernah mengira bahwa diam terus-menerus akan membuatmu dihargai. Seringkali, diam hanya membuat orang lain merasa lebih berkuasa. Ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di posisiku dulu. Pulang kerja dengan tubuh lelah, lalu memasak untuk orang-orang yang tidak pernah berterima kasih. Mencuci, melayani, mengalah, sambil perlahan kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang berfoto di depan rumah yang dibangun istrinya, lalu menyebut diri kepala keluarga, yang memilih diam saat istrinya dihina. Karena diam lebih mudah daripada membela. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu bukanlah pembantu, dan bukan pula sumber uang yang bisa diperas tanpa batas. Setahun setelah malam itu, aku duduk sendiri di teras belakang rumahku. Angin sore bergerak pelan di antara tanaman yang dulu kutanam sendiri. Hanya ada suara air kolam kecil dan langit senja yang perlahan berubah jingga. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Reza, bukan permintaan uang, bukan pula amarah. Hanya satu kalimat singkat, bahwa dia baru menyadari. Selama ini dia kehilangan perempuan yang paling tulus dalam hidupnya. Aku membaca pesan itu beberapa kali, tanpa air mata, tanpa amarah. Lalu, kuletakkan kembali ponselku. Ada penyesalan yang memang selalu datang terlambat. Dan ada rasa hormat pada diri sendiri yang akhirnya tumbuh setelah terlalu lama diinjak oleh orang-orang yang seharusnya menjaga, bukan memanfaatkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, rumah ini terasa benar-benar seperti rumah. Tempat pulang yang tenang, tempat yang akhirnya sepenuhnya menjadi milikku.
Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus bertahan dalam diam. Atau pilihan untuk berdiri dan berkata cukup. Kalau kalian pernah berada di posisi seperti Lestari, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.